Nah, untuk data kasus pertama, data yang kami gunakan ini merupakan data sekunder yang diambil dari penelitian Widihari tahun 2001, yang mana ini telah dipublikasikan dalam jurnal Matematika dan Komputer. Nah, data ini kami gunakan kembali untuk menganalisis pengaruh komposisi ransum terhadap kondisi darah sapi Angola dengan menggunakan MANOVA one way. Nah, dalam penelitian ini, faktor perlakuan yang diuji adalah komposisi ransum dengan 3 taraf, yaitu T0, T1, dan T2, di mana setiap perlakuan diberikan pada sapi Angola yang memiliki kondisi relatif homogen, dan setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali, sehingga terdapat total 12 satuan percobaan. Data yang dikumpulkan itu meliputi 2 variabel respon, yaitu kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang diukur dalam gram per desiliter, dan hematokrit atau PCV atau volume sel darah merah dalam persen. Di mana kedua peubah ini diamati untuk menilai apakah ada perbedaan komposisi ransum itu dapat memengaruhi kondisi fisiologis darah sapi. Nah, karena penelitian ini dia memiliki lebih dari satu peubah respon, maka dilakukan analisis MANOVA satu arah atau one way MANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata vektor respon di antara ketiga perlakuan ransum tersebut. Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan ransum terhadap kondisi fisiologis darah sapi Angola yang diukur melalui kadar hemoglobin atau Hb dan package cell volume atau PCV dengan adanya perbedaan komposisi ransum pada 3 perlakuan yaitu T0, T1, dan T2. Diharapkan dapat diketahui apakah variasi ransum tersebut mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kedua parameter darah tersebut, di mana hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan respon Y1 sama dengan kadar hemoglobin atau Hb, Y2 sama dengan package cell volume atau PCV. Adapun faktor perlakuan ransum T0, T1, dan T2. Hipotesis 0 atau H0. H0 mu T0 sama dengan mu T1 sama dengan mu T2. Tidak ada perbedaan rata-rata vektor perubahan respon atau hemoglobin dan PVC antar ketiga perlakuan. Kedua, hipotesis alternatif H1. Ada minimal 1 mu I tidak sama dengan mu J atau I tidak sama dengan J. Paling sedikit ada satu perlakuan yang memiliki rata-rata vektor perubahan respon yang berbeda. Hipotesis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dengan NIM 230112500018. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian kasus one-way MANOVA dengan menggunakan software RStudio. Nah, langsung saja kita ke langkah pertama. Pertama, kita ingin memanggil library read Excel terlebih dahulu. Library read Excel, kemudian kita memanggil library read Excel ini untuk membaca file Excel ke dalam R. Nah, langsung saja kita ambil datanya. Data read Excel. Nah, pada nama file Excel ini kita import dataset terlebih dahulu. Excel, terus kemudian open. Nah, ini merupakan data yang akan saya gunakan di mana ada kolom perlakuan, ulangan, hemoglobin, dan PCV. Kemudian kita import saja datanya. Nah, kita bisa menyalin ini saja untuk membaca filenya.
langsung kita jalankan. Kemudian kita ingin menentukan variabel responnya. Variabel responnya itu Y, data, kurung siku, dengan kolom hemoglobin, dengan kolom PCV. Nah, pada data hemoglobin dan PCV ini artinya kita memilih kolom hemoglobin dan PCV dari dataset data ini, kemudian variabelnya ini disimpan dalam objek Y, yang nantinya itu dapat digunakan sebagai pengubah respon. Bisa kita jalankan. Nah, kemudian kita melakukan 2 uji terlebih dahulu sebelum melangkah ke ANOVA. Mengapa kita perlu melakukan data memenuhi 2 asumsi utama penting itu, yaitu normalitas multivariat dan homogenitas matriks covariance. Dan di mana pada homogenitas covariance ini dilakukan untuk mengetahui apakah matriks covariance antar kelompok itu sama atau tidak. Kemudian pada uji normalitas, kita ingin mengetahui apakah datanya itu berdistribusi normal secara multivariat apa tidak. Nah, di uji homogenitas, kita menggunakan fungsi box M, maka kita bisa memanggil library-nya terlebih dahulu. Library biotools. Nah, library ini digunakan untuk menguji apakah matriks covariance antar perlakuannya itu sama atau tidaknya. Kemudian kita menggunakan fungsi box M dengan pengubah respon Y, data dengan faktor perlakuan. Nah, bisa kita jalankan. Nah, dapat dilihat p-value-nya itu adalah 0,7256, yang berarti nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitas ini covariance-nya itu terpenuhi. Nah, langkah selanjutnya adalah uji normalitas multivariat. Nah, kita memanggil library MPN terlebih dahulu. Library MPN. Nah, library MPN ini digunakan untuk mengukur normalitas multivariat dari data yang menggunakan fungsi MPN. Nah, langsung saja MPN result. Nah, MPN result ini hasilnya akan disimpan pada objek itu. Kemudian fungsi MPN yang digunakan untuk memeriksa data apakah datanya itu berdistribusi normal secara multivariat. MPN data, asetnya tadi data dengan variabel respon Y. Kemudian kita ingin menampilkan hasilnya dengan print MPN result. Print MPN result. Kemudian kita jalankan. Nah, bisa dilihat hasilnya itu adalah p-value-nya 0,936, yang berarti dia p-value-nya lebih dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal secara multivariat. Maka kita bisa lanjutkan pada MANOVA-nya. Untuk melangkah MANOVA, kita pastikan kolom perlakuan itu berupa faktor. Pastikan kolom
perlakuan berubah faktor. Data perlakuan S vektor. Data perlakuan. Nah, fungsi S vektor ini untuk memastikan bahwa variabel perlakuan dianggap sebagai faktor atau kategori bukan numerik. Nah, hal ini wajib karena MANOVA itu membandingkan rata-rata antar kelompok berdasarkan faktor, bukan berdasarkan numeriknya. Nah, bisa kita jalankan. Kemudian, langkah selanjutnya itu kita membuat kembali matriks ubah responnya. Membuat matriks ubah respons dengan variabel respon Y menggunakan fungsi Cebin. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu matriks. Data menggunakan data hemoglobin sama data PCV. Nah, kita ingin menggabungkan dua kolom hemoglobin dan PCV ini menjadi satu matriks. Nah, hasil Y ini berisi dua kolom hemoglobin dan PCV untuk setiap observasi. Bisa kita jalankan. Selanjutnya adalah kita ingin menjalankan MANOVA-nya. Hasil MANOVA perlakuan datanya ini adalah data. Nah, fungsi MANOVA ini untuk menjalankan analisis MANOVA satu arah tadi, yang dimana Y perlakuan berarti dua variabel respon Y diuji terhadap satu faktor perlakuan. Kemudian hasilnya disimpan pada objek hasil MANOVA. Bisa kita jalankan. Kemudian jika ingin membaca hasilnya, kita lakukan summary hasil MANOVA. Summary hasil MANOVA dengan statistik dengan uji signifikasinya itu kita melakukan menggunakan Wills lambda test. Kemudian kita bisa jalankan sintaksnya. Nah, dapat dilihat nilai p-value-nya itu adalah 0,9949, yang dimana p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuannya. Maka ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji MANOVA, diperoleh nilai lambda Wilks dengan p-value sebesar 0,9949 yang lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Karena di sini p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 itu diterima. Artinya secara multivariat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar ketiga perlakuan terhadap kombinasi variabel respon yang diamati, yaitu hemoglobin dan PCV. Dengan kata lain, jika kedua variabel respon tersebut dipertimbangkan secara bersamaan, maka perlakuan yang tidak memberikan pengaruh yang nyata atau signifikan ini berarti bahwa perbedaan antar perlakuan tidak cukup besar untuk menyebabkan perubahan yang berarti pada kadar hemoglobin maupun nilai PCV secara simultan. Nah, secara umum hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan tidak memiliki
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap dua variabel fisiologi yang diamati, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan pada perlakuan tidak secara nyata mempengaruhi kondisi hemoglobin dan PCV pada objek penelitian. Nah, untuk kasus kedua, data yang kami gunakan itu merupakan data sekunder yang diambil dari buku Applied Multivariate Statistical Analysis oleh Johnson and Wichern tahun 2007. Di mana data ini kami gunakan kembali sebagai contoh penerapan analisis MANOVA dua arah atau two-way balance MANOVA, di mana data tersebut berasal dari pengujian terhadap batang baja atau steel bars untuk mengukur dua variabel respon, yaitu torsi atau torque dan regangan atau strain. Pengujian dilakukan dengan dua faktor utama, yang mana faktor pertama itu adalah kecepatan rotasi batang baja atau faktor A, yang terdiri dari dua taraf, yaitu rotasi lambat atau A1 dan rotasi cepat atau A2. Di mana faktor kedua adalah jenis pelumas atau faktor B yang terdiri dari 4 taraf, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Kombinasi antara dua faktor ini dia menghasilkan 8 kombinasi dengan perlakuan 8 sampel pengujian, di mana pada setiap kombinasi dilakukan beberapa pengukuran terhadap torsi dan regangan. Data disusun dalam bentuk tabel dua arah, di mana setiap baris menunjukkan kombinasi perlakuan antara kecepatan rotasi dan jenis pelumas. Sedangkan kolom, dia berisi nilai torsi dan regangan yang diukur. Tujuan dari penggunaan data ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai torsi dan regangan berdasarkan kecepatan rotasi, jenis pelumas, serta interaksi antara keduanya. Dengan kata lain, data ini digunakan untuk memahami pengaruh gabungan dari dua faktor terhadap dua peubah respon dalam konteks two-way MANOVA. Hipotesis penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua faktor, yaitu kecepatan rotasi atau speed dan jenis pelumas atau lubrikan terhadap dua peubah respon mekanik pada batang baja, yaitu torsi dan regangan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan two-way multivariate analysis of variance atau MANOVA yang memungkinkan pengujian pengaruh simultan dari kedua faktor terhadap beberapa variabel dependen secara bersamaan. Secara umum, model matematis dari penelitian ini dinyatakan sebagai YIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta J tambah alfa beta IJ tambah error IJK, di mana YIJK adalah vektor peubah respon untuk kombinasi kecepatan rotasi KI dan pelumas KJ. Mu adalah rata-rata umum. Alfa I adalah efek utama faktor kecepatan rotasi. Beta J adalah efek utama faktor pelumas. Alfa beta IJ merupakan efek interaksi antara faktor kecepatan dan pelumas. Error IJK adalah komponen galat yang diasumsikan berdistribusi normal multivariat dengan matriks covariance homogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks yang digunakan dan dalam menganalisis data dengan menggunakan R. Ya, yang mana itu pertama-tama kita harus memanggil setiap package, atau jika package-nya belum diinstal, kita harus menginstal terlebih dahulu. Yang pertama, yang mana itu ada beberapa package yang diperlukan. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Langsung saja saya run. Nah, setelah kita memanggil package yang akan digunakan, selanjutnya kita harus mengimport data. Mana view data ini untuk melihat data kita. Nah, di sini data lubrikan itu harus dalam bentuk faktor, karena ini merupakan variabel perlakuan yang akan dianalisis.
Nah, selanjutnya itu kita mengubah matriks perubahan respon. Nah, di sini kita akan uji normalitas untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Nah, dapat dilihat di sini bahwa data kita itu berdistribusi normal karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05 atau alfa 0,05. Sehingga kita dapat melanjutkan uji MANOVA. Tapi sebelum melanjutkan uji MANOVA, kita harus melihat uji homogenitasnya. Apakah uji homogenitasnya juga terpenuhi. Sebelum kita lanjut kepada uji asumsi uji ANOVA. Uji MANOVA. Nah, dapat juga dilihat di sini bahwa uji homogenitasnya itu juga terpenuhi karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, setelah kedua uji tadi terpenuhi normalitas dan homogenitas, maka kita bisa melanjutkan untuk menguji MANOVA. Hmm? Untuk kasus kedua, berdasarkan hasil analisis MANOVA 2 arah yang telah dilakukan, diketahui bahwa semua asumsi dasar telah terpenuhi. Data berdistribusi normal secara multivariat dengan nilai p-value sebesar 0,346 dan juga memiliki matriks kovarian yang homogen dengan p-value sebesar 0,2495. Jadi, model MANOVA ini sudah layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dari hasil uji multivariat terlihat bahwa faktor kecepatan rotasi atau speed memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kombinasi kedua peubah respon, yaitu torque dan strain, dengan nilai p-value sebesar 0,001867 yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk faktor jenis pelumas atau lubrikan serta interaksi antara speed dan lubrikan, keduanya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, hasil ini juga diperkuat oleh uji ANOVA univariat, di mana faktor speed itu terbukti berpengaruh nyata terhadap torque dengan p-value-nya itu sebesar 0,02293 dan terhadap strain dengan p-value sebesar 0,001581. Nah, dari keseluruhan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecepatan rotasi merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi respon mekanik batang baja, baik dari sisi torsi maupun regangan. Sementara itu, variasi jenis pelumas tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap performa mekanik batang baja.